Ada yang mantan pacar Denada di masa muda ikut terseret sejumlah nama seperti Tengku Rian hingga Adjie Pangestu ikut terseret. Wow, wow, wow. Ini siapa semua nih? Ini Tengku Rian deh ini deh. Tak hanya Adjie Pangestu, Tengku Rian juga merupakan mantan pacar Denada di tahun 2000-an. Ya, benar ini ya teman-teman ya. Namun, tak ada konfirmasi lebih lanjut siapa sosok ayah biologis Resa, karena hingga detik ini Denada belum buka suara secara langsung. Pengakuan sebagai anak kandung di luar dari keluar dari mulut Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa. Dari mulut Sang Kuasa Hukum M. Iqbal. Jadi pihak Denada ini tidak pernah tidak menganggap Resa itu tidak sebagai anak. Tidak pernah. Hanya saja tegas Iqbal, sidang mediasi gagal karena pihak Denada tidak sepakat dengan gugatan Resa soal gugatan 7 miliar rupiah. Jangan iki ono duite pora ngono lho ya kan. 7 miliar ya akeh ya. Pasalnya menurut Iqbal, Denada mengklaim sudah memenuhi semua kebutuhan Resa. Semua sudah dipenuhi oleh Mbak Denada. Sekolah dipenuhi, biaya dipenuhi, gak ada masalah apa-apa. Drama apa lagi ini? Oh, ngeri nih. Iqbal kembali menegaskan kalau Denada memang mengakui Resa adalah anak kandungnya. Tuh ya, satu-satu dulu. Kan tadi sudah tak jawab, Mbak Denada itu tak pernah tak mengakui. Memang mengakui ya anak kandung. Semua sudah dikasih ya, tidak kekurangan apapun. Lantas ada gugatan ini. Ya bingung semua, drama apa ini? Oke. Ini teman-teman, ini ceritanya adalah drama apa ini. Dan saya juga akan menayangkan ini teman-teman. Mungkin teman-teman belum pernah lihat. Jadi saya akan tayangkan termasuk ini, deng-deng. Ini juga belum pernah teman-teman lihat. Tapi kalau teman-teman tidak menghendaki ya tidak tak puter gitu loh. Paham gak sih? Ya, ini akan saya putar kalau teman-teman menghendaki. Teman-teman, saya tidak menampilkan tamu ya, jadi teman-teman nggak usah naik, dengarkan saja, ya teman-teman dengarkan saja, ya, nggak usah ngirim mawar-mawar, apalagi campur dengan Al-Fatihah, nggak usah. Ngirim mawar ditemani Al-Fatihah itu ndongake sampean niku, ya, nggak usah didongake saya. Waktunya nanti ya tiba gitu aja ya teman-teman ya. Cukup dengarkan saja bagaimana saya ngoceh, saya menanggapi, saya menyikapi. Kalau sampean kirim-kirim mawar, ambek moco-moco bismillahirrahmanirrahim kirim mawar, bismillahirrahmanirrahim kirim mawar, itu berarti sampean dongake aku. Paham ya? Dongake apa? Ya dongake ngono kuwi lah. Ngono lho ceritane iki. Biasa aja, nonton-nonton saja, tapping-tapping aja. Saya akan baca semua tappingan. Kalau tappingannya bagus, ya. Ini kritik politik, tappingannya bagus. Denada tahu dong siapa ayahnya. Ya tahu lah, yang penting kan bukan aku. Gitu. Oke. Siapa ayah kandung Resa, mantan pacar Denada dari Tengku Rian hingga Adjie Pangestu terseret. Ini benar teman-teman, ini benar. Dan saya akan terus menyuarakan itu. Mau ngamuk Adjie Pangestu, monggo silahkan sini. Mau ngamuk tuh Tengku Rian silahkan, saya menunggu. Ya, saya menunggu. Tetapi pada dasarnya, siapa sih pacarnya pada saat itu? Kan begitu ya. Oke, saya bacakan dulu nih. Saya bacakan. Saya perdengarkan ini ya. Saya tak setel saya. Satu itu hitam dan putih. Oke, sudah terus siap-siap ini ya.
Sudah tersiap-siap, teman-teman. Saya potong-potong ya, saya potong, kemudian saya narasikan, saya potong, saya narasikan. Kalau sampai tanya, dari mana ini YouTube-nya? Nggak usah tanya ya. Nanti malah sampai nonton TV, orang nonton aku, malah repot aku. Ya, mungkin ada pacar gelap, ada pacar terang. Walah, ono-ono wae ono pacar gelap, pacar terang iki piye? Pacar gelap, pacar terang, pacar gelap, pacar terang. Ternyata bapaknya Mister Z. Lah, modar aku. Waduh. Kok iso sampai menuding kamu tuh ya, menuding. Menuding atau menuduh itu tanpa bukti. Aku nggak apa-apa sih kalau terbukti. Nggak apa-apa. Enggak, aku nggak pernah. Ayo diputar. Iya sabar, ini masalah durasi nih. Kalau durasinya pendek, TikTok juga nggak mau. Sabar dulu, napa sih? Ya kalau seseorang seperti kondisinya seperti Reza dan saat misalnya yang bapak sama ibunya ini ngobrol ngomong dan itu gitu ya, buat saya apa yang dilakukan Reza ini juga cukup bijak, dia dengerin dulu gitu, tetapi ya jelas bahwa Reza nahan emosinya, bibir dia yang apa namanya menekan, menutup, mengunci gitu ya. Ditambah melihat ke arah bawah itu sebenarnya kan menghindari paparan visual, menghindari pandangan, menghindari pandangannya berupa kamera gitu. Karena dia lagi mengingat sesuatu yang dalam gitu, dalam bentuknya rasa biasanya. Jadi kalimat demi kalimat diskusi yang terjadi di depan dia itu justru membuat dia jadi ingat berbagai macam hal yang tadinya mungkin dia udah tahan, udah coba lupain, ini tuh naik lagi ke permukaan sehingga Iya teman-teman, memang tidak mudah ya. 24 tahun. Untuk mengingat kembali selama 24 tahun yang lalu tuh sulit. Sulit. Ya, jujur saja. Saya itu hanya ingat ketika saya usia 30. 30. Ya, pas nakal-nakalnya lah. Ceplosan aku. Ya pas gairah-gairahnya lah. Begitu. Usia 30 itu saya melalang buana. Tapi kalau mengingat di 24 tahun itu memang sulit teman-teman. Contoh sekolahnya, minta uangnya, jajannya, mandinya, dan sebagainya. Inilah yang diceritakan kembali oleh bapak ini ya. Saya nggak tahu bapak ini siapa, dia belum memperkenalkan diri. Ya, kita dengarkan. dia menampilkan gitu ekspresi bahwa dia nahan untuk ngomong, nahan perasaan, nahan untuk marah, nahan segala macam. Itu yang sedang terjadi sebetulnya di awal ketika dia diam untuk. Oke. Berarti tadi Mas Kiti. Ini lagi tanya-tanya ya. Ternyata ini suara telepon ya teman-teman, suara telepon. Kita rekam aja di sini. Saya dengar sih pendapatnya seperti apa ya. Ya kalau 24 tahun ya memang sulit teman-teman. Coba bayangin teman-teman yang di posisi Reza seperti apa. Yang tahu bapaknya adalah Denada. Tinggal dirangkul aja anaknya. Jadi nggak rusuh. Benar nih Mumun. Kamu pintar sekali Mumun. Kenapa nggak ada wajahmu Mumun? Ini Mumun pintar nih. Berarti Mumun ini seorang ibu nih. Paham betul ini. Kita dengarkan ya teman-teman. Dibilang pandangan mata Reza itu lebih banyak melihat ke bawah dengan mulut yang mingkem itu ya, memang benar ya Mas ya, dia sedang berusaha untuk menahan dan kayak memorinya mungkin jadi terbangkitkan lagi gitu ya Mas ya. Ini dia bertanya begini. Kenapa sih Reza selalu nunduk katanya? Kenapa Reza selalu nunduk, mulutnya selalu mingkem? Gitu loh maksudnya itu. Kenapa? Itu pertanyaan wartawan. Ini jawabannya. Kita dengarkan ya. Ya jelas ketika seseorang siapapun ya, nggak cuma Reza, mendengarkan orang di depannya ngomongin sesuatu yang sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya di masa lalu, walaupun ceritanya orang ini lagi cerita sendiri tentang saya nih misalnya gitu, tetapi begitu informasi atau bahan diskusinya itu yang di depan ini mirip dengan yang pernah saya alami di masa lalu, itu langsung relate, dan begitu relate nyambung,
maka emosi saya, bayangan saya tentang peristiwa itu, rasa, kata-kata yang terucap di kepala itu keluar lagi semua. Apalagi kondisi Reza ini tentang dia, keluar semua. Tapi berusaha dia tahan. Oh, jadi teman-teman ya, selama itu tuh dia menahan semua. Jadi kalau ada orang bercerita tentang ayah, tentang ibu di depan Reza, Reza itu hanya apa namanya itu ya, nunduk sama mulutnya dia. Nggak perlu diingat-ingat lagi kalau hati berkata benar, peluk anaknya, oh Erna, Reza, semua kelar misteri. Iya nanti saya pendapat saya juga gitu. Tapi nanti ya, apakah benar Reza sudah menikah dan punya anak berusia 7 tahun? Oh tidak lah. Enggak, itu isu-isu dan gembor-gemborkan. Sudah tak jawab ya. Xi Mingxi sudah tak jawab. Oke. Lah, gimana sih Mbak Dinada? Anak itu kan titipan Allah, Lusdiana. Ya harusnya yang dijaga ya. Kita dengarkan dulu lah. Oke, oke Mas. Ada juga di beberapa part nih tatapan Reza tuh kayak selain dia lihat ke bawah, dia tatapannya kosong ke depan gitu, kayak jauh gitu ya, kayak tatapan jauh gitu tuh tadi Mas Kidi mungkin juga melihat seperti apa tuh Mas artinya Mas? Ini kayaknya psikologi ya, teman-teman ya. Kayaknya nanya-nanya mengenai tatapan mata itu. Ya kalau saya lihat memang si Reza itu suka natap ke depan tapi nggak ada isinya gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman tahu lah bagaimana anak kalau sedang kondisi masalah. Mungkin teman-teman yang paham. Kalau saya nggak begitu paham ya. Kita dengarkan aja. Benar, itu tatapan jauh. Artinya dia mengingat sesuatu, peristiwa yang terjadi tidak dalam jangka waktu dekat. Oh tuh, dia mengingat peristiwa tapi tidak dalam jangka waktu dekat teman-teman. Ya kayak sampean lah misalnya lagi apa ya? Sampean nih coba masalah apa sampean nih? Contoh nih, pasti kan gini dah. Gimana nasibku ini kan gitu ya. Ya begitulah ini kondisinya. Apalagi tuh bapaknya mana? Coba bapaknya nggak ada bapaknya. Bapaknya nggak ada, ibunya menjauhi. Bahkan ibunya itu membuangnya. Itu fakta loh teman-teman loh. Dinada itu membuang. Buktinya 24 tahun loh. Dinada marah. Oh nggak apa-apa, cuman marahin saya. Yang tahu ayahnya Reza yang melahirkan. Iya yang melahirkan ya ibunya itu. Ini orangnya kelihatan semua. Kita dengarkan ya. Pak Ji, aku korban anak angkat. Oke, saya amping. Tunggu teman-teman. Mohon maaf teman-teman, saya baca dulu ini. Nih, dari stop. Pak Ji, aku korban anak angkat. Awalnya keluarga kandung aku nggak ngakuin. Sekarang alhamdulillah mereka mengakui. Oh, Mbak R ini diangkat orang yang ya memang itu ada kewajiban. Mau bapak angkatnya siapapun itu, mau ibunya ibu angkat siapapun itu, dia wajib memberitahu asal usul anak itu. Gitu ya Mbak R ya. Ini sudah saya jawab. Ini Mbak R ternyata akhirnya juga sudah dipertemukan tuh sama ini. Sama siapa namanya? Sama orang tua kandungnya. Contohnya misalnya lagi ditagih orang. Iya kayak gelisah gitulah. Lah ini anak ini gelisahnya itu 24 tahun. Mikirnya itu susah. Kita dengarkan dulu ah. Misalnya jauh itu misalnya setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tatapan seperti itu. Mengingat sebuah peristiwa yang lama. Karena kalau tatapan dekat, ingatan dekat, itu biasanya mata akan bergerak ke arah atas gitu. Gini, atau ke arah samping kanan kiri, atau ke arah bawah gini. Begitu dia tatapannya mengingat sesuatu itu makanya ke arah sebuah fokus yang jauh, biasanya kalau kita deketin, pupil matanya juga membesar gitu ya. Itu sesuatu tadi yang saya katakan, ingatan masa lalu yang cukup jauh jaraknya dan sesuatu dari kondisi yang sekarang. Oh, paham saya maksudnya. Contohnya misalnya lagi ditagih orang. Kalau lagi ditagih orang cuma lompat jendela lewat belakang kabur. Itu kalau ditagih orang. Ini ngingat kehidupan, perjalanan hidup masa lalu gitu loh.
Amalia Permata, umur 10 hari ditawarkan orang. Itu faktanya ya, Amelia ya. Kita ini bicara fakta. Nggak mau kita bicara asal-asal itu ya. Mom Rere, Resa mirip banget ibunya. Yang tahu bapaknya ya ibunya, ya Resa kan. Resa ini yang tahu rasanya, bentuknya itu ya Resa itu. Ria, mungkin ada yang wajib ditutupi aib. Gini teman-teman, aku ngomong ya. Waktu lahir itu, ini cerita nih, sedikit saja, sedikit. Aku tuh selalu bilang Camelia Contessa, padahal bukan Camelia, Amelia atau Emilia mungkin ya, Emilia Contessa itu waktu lahirnya Denada itu tidak ada ucapan kegembiraan, tidak ada ucapan doa-doa, tidak ada. Layaknya orang-orang habis melahirkan itu. Kalau habis melahirkan kan orang pasti rame ya, gembira ya, alhamdulillah dan sebagainya gitu kan. Atau apa namanya itu pakai duntang tang duntang kayak gitu-gitulah. Tapi ini nggak ada, itu yang ngomong pembantunya. Jadi tidak ada kegembiraan, tidak ada foto, tidak ada video terhadap anak kecil ini yang 10 hari itu. Oke. Nah, itulah yang saya maksud. Apakah ini aib? Ini ada 3 kata yang diucapkan. 1, demi nama baikmu. Catat, nanti boleh tanya-tanya. Demi nama baikmu itu 1. Ada 3 itu. 2, demi karirmu. 3, demi keluarga besarmu. Ini kalimat yang diucapkan. Makanya kata si pembantu itu, dia bilang, sedih. Walaupun saya tidak bisa berkata-kata, tidak melihatnya, tetapi dinding rumahnya itu sebagai saksi. Itu ya faktanya itu. Jadi 3 kata ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah nama baikmu. Jadi demi nama baikmu. Yang kedua adalah demi karirmu. Ketika itu, pada saat itu karirnya makin menanjak tuh. Yang ketiga, demi nama besar keluarga, nama keluarga besar. Itu sudah didoktrin sedemikian rupa, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Ini kan ada part juga ya Mas, Resa sempat bilang bahwa ketika dia habis ngobrol sama supir yang antar dia dari Surabaya ke Banyuwangi, ditanya sama Densu kan, bagaimana keadaan kamu? Ya saya sempat stres ya, tapi ketika dia ngomong stres itu dia ada senyum kecil gitu. Nah itu menyiratkan apa ya Mas Keti? Apakah itu dia sebenarnya sedih tapi dia berusaha untuk nggak sedih, jadi kontras gitu. Dia stres tapi dia kok ngomongnya sambil tersenyum kecil gitu Mas? Ada orang sedih tapi nggak sedih. Itu orang stres tuh bertahun-tahun nanya nggak ada jawabannya. Tanya si sopir nggak ada jawabannya, tanya mbahnya nggak ada jawabannya, kan nggak jawabannya karena bingung, mikir sendiri gitu loh teman-teman. Tapi kita dengarkan ini ya. Gini, banyak orang tuh melihat, banyak orang Indonesia, bahkan di dunia mungkin, melihat segala sesuatu tuh hitam dan putih. Padahal kalau kita bicara dunia kan kayak hitam putih. Ada gray, abu-abu di tengah. Poin dari kata-kata saya, banyak orang melihat kalau tersenyum tuh happy. Padahal senyum sendiri itu punya beberapa spektrum gitu loh untuk arti. Misalnya ada senyum happy ya betul. Senyum basa-basi ya, senyum sopan. Tuh. Ada lagi senyum sarkas misalnya. Ada lagi senyum sinis misalnya. Teman-teman jangan mengira ya orang tersenyum itu bahagia ya. Contohnya saya nih, saya lagi tersenyum. Ini senyuman saya, ini senyuman apa? Bukan bahagia. Orang duit-duit, ngene ki duit udut, ngene meneh. Jadi senyum tuh macam-macam. Nah, ini contohnya tadi. Ada senyum yang sarkas. Senyum. Senyum begini itu duit-duit ki. Ya orang ketang 100 mesti duit lah. Ya kan? Senyum.
itu senyum basa-basi, ya kan?